Pemirsa, sudah lebih dari 1 bulan masyarakat diminta untuk berdiam diri di rumah. Sejumlah daerah yang memperlakukan PSBB untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Pertanyaannya setelah kebijakan itu adalah kapan pandemi corona ini akan berakhir? Nah, untuk membahasnya telah bergabung ada pakar kesehatan masyarakat Prof. Pandu Riono dan Kepala Lembaga Eijkman Profesor Amin Subandrio. Kita terlebih dahulu ke Prof. Pandu. Sampai kapan ini kira-kira Prof. Pandu akan berakhir, padahal PSBB sudah diberlakukan di sejumlah wilayah termasuk Jakarta yang terlebih dahulu membuka atau melakukan PSBB. Silakan Prof. Pandu. Ya, selamat sore. Jadi kapan ini berakhir kan tergantung kita mau mengakhirinya kapan. Selama ini kita tidak pernah punya target secara nasional kapan kita mau menyelesaikan. Misalnya kita membuat plan of action, kita mengakhiri sebelum 17 Agustus misalnya, di bulan Juli. Benar-benar kita bisa merayakan 17 Agustus dengan baik. Untuk mencapai itu tentunya ada usaha-usaha yang kita harus lakukan. PSBB-nya itu harus berskala nasional, paling tidak di Jawa. Jadi kita dalam modeling kita, bukan PSBB-nya tidak bersifat lokalan, harus nasional, karena epidemi ini sudah meluas ke seluruh wilayah Indonesia. Dan juga kita lihat bahwa penularan sudah di community transmission. Artinya penularan itu sudah di tengah masyarakat. Kita tidak tahu lagi mana yang sudah tertular, mana yang belum. Ini yang menyebabkan kita harus agresif kalau kita mau mengakhiri segera mungkin. Artinya kita bisa secara bertahap akan kembali pulih. Tentu kita akan memasuki kehidupan yang baru yang berbeda dengan kehidupan sebelum pandemi. Iya, artinya kalau saat ini masih banyak sekali kasus yang meningkat. Kapan kira-kira masyarakat kita ini benar-benar bisa tidak saling menularkan lagi, Dok? Nah, sebenarnya gampang untuk tidak saling menularkan. Ya, diam saja di rumah, stay at home, pakai masker. Itu sudah cukup untuk tidak menularkan. Kalau mereka yang sudah terinfeksi harus mengisolasi. Tetapi kan kita sulit mengidentifikasi untuk orang-orang yang terinfeksi karena selama ini kapasitas laboratorium kita masih terbatas. Screening massal tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat. Kita masih terbatas kemampuan untuk eskalasi laboratorium yang bisa memeriksa dengan PCR yang bisa mengidentifikasi orang-orang yang positif pada tahap yang dini dan kemudian diisolasi. Tidak punya pilihan lain, kita harus melakukan pembatasan sosial yang ketat, tegas, benar-benar diam di rumah. Dan ini kita bisa memanfaatkan sebenarnya bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini adalah bulan untuk menahan diri. Kita tinggal menahan diri untuk lebih patuh pada aturan-aturan dan harus dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian kita nanti bisa mengakhirinya bersama di seluruh rakyat Indonesia. Karena kalau tidak masih terpotong-potong seperti ini, mungkin selesainya di Jakarta, tapi di Jawa Timur belum selesai, atau di wilayah lain belum selesai. Kita ingin mengakhiri bersama secara nasional. Ya, Pak Pandu, ini tren yang ada sekarang ini bahwa terus meningkat ya, intervensi moderat ini terus meningkat kondisinya. Bahkan Anda pernah mengatakan bahwa bulan Juli nanti ini akan terjadi penularan yang sangat besar, 100.000. Ini grafik yang ini juga sesuai dari FKM UI, mungkin bisa dijelaskan Pak Pandu? Ya, sebenarnya kita sudah mengupdate untuk revisi bulan April. Itu kita dengan data yang terbaru, R0-nya kita naikkan menjadi 2,5 karena memang tingkat penularannya cukup tinggi dan juga waktu penggadaannya lebih singkat, lebih lama dikit, 6 hari. Ini artinya peaknya itu adalah sekitar pertengahan akhir bulan Mei. Jadi itu peaknya. Tapi memang secara kumulatif itu akan bisa mendekati sangat tinggi bila kita tidak melakukan intervensi yang serius. Dan yang paling penting adalah kalau kita serius, kita kumulatif hanya bisa dari hasil perhitungan sekitar 300.000. Kalau kita masih berlena-lena bisa 800.000. Kalau kita masih tidak seluruh nasional bisa 1,6 juta penduduk yang
membutuhkan perawatan rumah sakit. Ini yang perlu dipikirkan. Kita selama sebulan ini melakukan benar-benar pembatasan sosial, maka dampaknya itu besar sekali bagi penularan penyakit COVID ini. Iya, penghitungannya bisa sampai mendapatkan peaknya di bulan Mei itu seperti apa, Dok? Sejauh ini apakah kalau sudah mencapai peaknya di bulan akhir Mei ini, artinya trennya akan menurun setelahnya? Ya, diharapkan akan menurun, tapi tetap tinggi, masih tinggi dan terus sampai nanti pada akhir bulan Juli. Ini yang mungkin terjadi kalau tidak ada variabel-variabel lain yang mengaruhi. Kemarin kita menghitung kembali kemungkinan terjadi gelombang kedua akibat mudik. Nah, ini yang mudik, kemudian arus balik mudik. Nah, itu yang membuat perpindahan penduduk dalam eksodus yang besar sekali, yang bisa mengaruhi pergerakan penularan. Sekali lagi, kita mengharapkan ini harus segera diimplementasi secara nasional. Bukan berarti serentak secara nasional dengan intensitas yang sama. Di berbagai daerah, intensitasnya bisa berbeda-beda. Tapi harus dilakukan secara nasional. Pembatasan sosial ini harus secara nasional, tidak punya pilihan lain sekarang. Itu yang harus kita atasi. Oke, saya ke Prof. Amin Subandrio selaku Kepala Lembaga Eijkman. Prof. Amin, ini trennya terus naik, terus meningkat, Prof. Sementara sudah hampir 1 bulan sejumlah daerah atau warga juga sudah melakukan berdiam diri, termasuk juga sejumlah daerah juga sudah melakukan PSBB. Bagaimana Prof. Amin tanggapannya sehingga tren ini bisa turun begitu? Kapan ini bisa tren COVID-19 ini turun di Indonesia? Terima kasih. Selamat malam Prof. Pandu juga. Jadi sebenarnya senada dengan tadi yang disampaikan Prof. Pandu. Kita ambil contoh Jakarta ya. Jakarta ini sudah 2 minggu PSBB dan kemudian akhirnya diputuskan diperpanjang. Jadi kita bisa melihat bahwa dalam 2 minggu itu praktis tidak ada perbaikan yang signifikan dalam perilaku. Jadi sampai dengan Jumat yang lalu misalnya kita masih bisa melihat orang masih belum bisa menerima imbauan pemerintah untuk tidak berkerumun dimanapun itu, ya, termasuk di tempat ibadah. Dan tidak hanya berkerumun tapi tidak menggunakan masker dan sebagainya. Jadi dari sini kita bisa melihat satu gambaran bagaimana pemahaman dan partisipasi masyarakat belum seperti yang diharapkan. Nah, ini akan sangat mempengaruhi menjawab pertanyaan utama tadi, kapan akan mencapai puncak dan kapan akan berakhir. Buat saya tidak hanya 2 itu saja yang harus dipertanyakan, tapi setinggi apa puncaknya itu. Ya, kalau puncaknya misalnya cepat tercapai, misalnya 2 minggu ke depan, ya ini misal saja. Tapi puncaknya itu tinggi sekali, berarti jumlah orang yang positif dan orang yang sakit itu akan tinggi sekali dalam waktu yang pendek. Dan itu tentu akan menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah penderita dengan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, itu yang menimbulkan dampak lagi. Berarti orang-orang yang sakit itu tidak semuanya bisa diobati dan mereka mungkin akan lebih banyak berkeliaran dan punya kesempatan menularkan ke lebih banyak orang lain lagi. Prof. Amin, artinya kalau jumlahnya terus meningkat, ini akan kapan sampai puncaknya? Kalau tadi Dr. Pandu memprediksi sekitar bulan Mei hingga nanti Juli, kalau menurut Prof. Amin, hitung-hitungannya seperti apa? Hampir serupa. Jadi beberapa waktu lalu saya juga sudah menyampaikan kalau lihat perkembangan saat ini, diperkirakan akan tercapai puncaknya di minggu ketiga bulan Mei, ya. Tapi kembali lagi pertanyaannya seberapa tinggi puncaknya. Saya lebih cenderung mengharapkan puncaknya itu agak sedikit terlambat, tetapi tidak terlalu tinggi. Ya, walaupun nanti total keseluruhan orang yang sakit itu jumlahnya sama, tetapi pada saat puncak itu tercapai, kalau bisa jangan terlalu tinggi karena dari puncak itu kita bisa melihat, bisa memperhitungkan berapa orang yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Jadi bulan apa tuh Prof. Amin? Kenapa?
Jadi bulan apa itu Prof Amin kalau menurut prediksi Anda puncak dari pandemi corona ini? Ya, artinya kalau kita mengikuti harapan adanya flattening the curve, ya, artinya kurvanya tidak terlalu lancip tapi agak landai walaupun lebih panjang, ya, itu mungkin akan terjadi makan mundur sekitar 2-3 minggu ke belakangnya, tapi tidak terlalu tinggi sekali lagi karena kami melihat bagaimana ketidakseimbangan antara jumlah kasus dengan fasilitas perawatan saat ini dengan penunjangnya semuanya, ya, APD dan sebagainya. Jadi kalau dalam satu waktu jumlahnya sangat tinggi, maka pasti kita akan kewalahan. Iya, Prof Amin, kalau saya tadi menangkap apa yang disampaikan Prof Amin, kalau sudah mencapai puncaknya pada minggu ketiga Mei, artinya ke depannya itu masih akan ada di mana satu hari itu kasus juga masih tinggi, walaupun tidak setinggi yang minggu ketiga Mei. Ya, kita harapkan sih puncaknya, sekali lagi ya, puncaknya itu tidak sampai puncak tinggi di bulan Mei, tapi mungkin bisa mundur 1-2 minggu, ya, artinya istilahnya kita bisa buying time untuk menyiapkan Prof segala Amin, sesuatunya. apakah pandemi ini bisa berakhir sebelum obat ataupun antibodi dan bisa ditemukan gitu? Ini virus ini bisa berakhir dengan begitu saja tanpa adanya obat atau harus seperti apa nih Prof? Tapi dijawabnya usai jeda ya Prof, kita harus iklan dulu terlebih dahulu. Kami kembali usai jeda pariwara berikut ini.